Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ricky, dan di video kali ini kita akan lanjut tutorial kita seputar kode igniter. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah memiliki sebuah controller dan dengan 3 buah view, kita sudah berhasil menampilkan data tersebut dan kita sudah menggunakan bootstrap. Nah, tapi di video kali ini kita akan tambahin lagi, kita akan menggunakan model sebagai media untuk menampilkan datanya. Nah, di sini kita akan di dalam model tersebut kita juga akan terapkan fungsi join antar tabel. Jadi jika di video sebelumnya teman-teman masih bisa lihat bahwasanya kita hanya punya satu tabel dan dengan nama database itu DB Toko. Nah, sekarang kita harus buat tabel baru yang fungsinya untuk menampung data supplier. Silahkan buat baru. Nama tabelnya TBL sub. Oke, kemudian di sini ada ID sub dengan tipe data saya gunakan parsar. Kemudian panjangnya itu 5. Kemudian ada nama sub. Kemudian dengan tipe data varchar juga. Dan panjangnya itu saya buat 20. Kemudian ada alamat supplier dengan tipe data varchar juga. Dan panjangnya itu 35. Oke, silakan disimpan. Nah, kita sudah mempunyai dua tabel, yaitu tabel sub dan tabel barang. Karena di tabel sub ini kita ada ID sub. Nah, ID sub inilah yang bakalan digunakan sebagai foreign key yang bakalan kita joinkan di antara tabel barang dan tabel sub. Jadi untuk tabel barang kita memerlukan sebuah field baru juga dengan nama yang sama, yaitu ID sub. Mari teman-teman pergi ke structure. Kemudian kita buat sebuah field setelah field harga, dan kita buat namanya ID sub juga. Upayakan tipe datanya juga sama, yaitu varchar dengan panjangnya juga sama, 5. Oke, mari kita simpan. Oke, kita kembali lagi ke tabel barang. Nah, tabel barang mungkin teman-teman ada isi recordnya berbeda, tapi di sini di video ini recordnya ada 3 record. Dan saya akan coba untuk record pertama itu mengisikan dengan ID sub itu S001. Nah, di sini sudah ada ID supplier dengan isi itu S001. Tapi di tabel supplier belum ada sebuah supplier, belum ada satu record pun. Jadi mari kita isikan dengan hal yang sama, yaitu ID-nya S001. Kemudian nama suppliernya saya akan buat di sini PT Maju. PT Maju. Kemudian alamatnya saya akan buat jalan utama. Oke, kita simpan. Jadi kita udah ada sebuah tabel dengan isinya itu ada ada ID, nama, jenis, harga, dan ID sub. Dan ada di tabel sub itu dengan field itu ada ID sub, ada nama sub, dan alamat sub. Jadi nanti si Ketchup itu akan menampilkan juga nama supplier yang sama ID-nya dengan record yang ada di tabel sub. Oke, jadi mari kita buat sebuah model di kode igniter. Silahkan pergi ke folder model dan klik kanan new file. Kita akan buat namanya mdata. Kita save mdata.php. Oke, untuk mempermudah pekerjaan teman-teman bisa install add-ons. Nah, kita hanya ketikkan beberapa aja. Jadi ada ada kata kuncinya. Jadi dia udah langsung terbuat struktur untuk model. Ada class, ada extension model. Nah, kita buat public, hampir sama seperti di controller. Dia harus ada public function juga, seperti ini. Public function, tapi di sini public function index, dan di sini kita akan gunakan public public function. Public function kita buat di sini subnya 1. Oke. Nah, di sini ada public function sub. Nah, jika di sini mari kita gunakan fungsi db/select. Oke, this db/select dia akan nge-select apa? Field apa? Dia akan nge-select semua field. Oke. db/from nge-select dari tabel mana? Kita akan select dari tabel si TBL barang. TBL barang.
Oke. Kemudian kita akan lakukan join antara tabel barang dan tabel si supplier. Jadi kita akan gunakan fungsi db join. Oke. Teman-teman bisa ketik manual ataupun menggunakan Ellison dengan db garis bawah join. Di sini this db join tabel barang. Nah, tabel barang ini kan bakalan kita joinkan dengan si tabel supplier. Tapi si tabel barang kolomnya itu yang mana? Nah, yang menjadi ketentuan di tabel barang itu kolom yang si ID sub. Nah, ID sub. Oke. Itu sama dengan TBL supplier. Benar kan, teman-teman? Sama dengan TBL supplier. Nah, yang dimana kolomnya itu juga namanya ID sub. Oke. Nah, ini left-nya boleh dihapus saja. Oke, sampai seperti ini. Kemudian kita akan tampilkanlah mereka dengan cara di return terlebih dahulu. Kemudian kita db get. Oke, apa yang di get dikosongin aja. Oke, seperti inilah kurang lebih fungsi untuk melakukan join antar tabel menggunakan kode igniter. Oke, kita save. Oke. Nah, kita kembali lagi ke controller data. Nah, jika kita lihat, teman-teman bisa lihat di bagian index, kita hanya menggunakan fungsi this db get tbl barang. Kemudian kita tampilkan resultnya. Kita akan ubah sedikit kode kita. Kita matikan terlebih dahulu di sini. Kita akan ngeload si model dulu. Jadi kita ini boleh hapus dulu, atau kita ginikan aja deh. Oke. Teman-teman bisa lihat, kita akan load si model. Load model. Nah, ini perintahnya this load model. Nama modelnya apa? mdata. Oke. Kemudian kita akan buat sdata sama dengan this nama modelnya apa? Si mdata. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya apa? Nama fungsinya itu ada si sub. Kemudian dia akan ditampilkan sebagai apa? Kita akan tampilkan dia sama dalam bentuk array, jadi dia hasilnya result. Nah, sampai gini aja. Kemudian kita coba untuk melakukan vardam. Kita vardam terlebih dahulu sdata. Oke, kita simpan. Maka ketika kita jalankan, indeksnya akan berubah menjadi seperti ada error, no unique data alias select from tabel barang, join tabel barang on tabel barang ID sama dengan ID sub. Nah, kok ada yang salah nih? Tabel barang, select from join tabel barang. Select from TBL sub. Oke, kita refresh. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi harus tabel sub. Jadi di sini ada ID subnya ada 001, kemudian namanya itu PT Maju, kemudian alamat jalan utama, kemudian ada di sini dengan namanya kecap dan jenisnya itu makanan. Kenapa yang garam dan wortel nggak nampil? Karena dia nggak ada ID suppliernya. Jika kita tambahkan ID supplier di sini, mari kita tambahkan di sini S001 juga. Maka ketika kita refresh, maka hasilnya kan jadi 2 array. Nah, di sini ada S001 juga dengan dengan jenis makanan, namanya itu kecap, dan ada juga dia itu jenisnya makanan dengan namanya itu si garam. Jadi hal itu yang terjadi jika dia tidak ada ID suppliernya, maka dia tidak tampil. Nah, kita bisa tambahkan sebuah supplier baru untuk si wortel. Contoh kita tambahkan S002, kemudian nama suppliernya PT apa ya? PT sayur aja deh, PT sayur. Kemudian alamatnya jalan utama juga. Kita set. Kemudian berarti di tabel barang si wortel akan kita gunakan dengan ID sub itu si S002. Maka ketika kita jalankan, nah sudah tampil si sayur dan isinya itu ada si wortel. Oke.
Mungkin cukup mudah ya menggunakan model dan melakukan join antar table dengan kode igniter. Nah, sekarang kita bakalan melakukan parsing juga. Seperti sebelumnya kita sudah melakukan parsing dengan di sini. Nah, ini kita sudah lakukan parsing sdata, si barangnya yang kita florence. Sekarang ini boleh kita ganti seperti ini. Ini kita cut aja. Kemudian ini kita pindahkan di sebelah sini. Nah, jadi seperti itu. Ini boleh kita hapus. Nah, dia-nya boleh kita hentikan. Vardamnya juga boleh kita hilangkan. Nah, oke. Kemudian di bagian view, karena di bagian view tabelnya hanya ada sampai si mana di view. Nah, karena di bagian view hanya ada nama, jenis dan harga, mari kita tambahkan menjadi TD. Kita buat di sini supplier. Kemudian di sini alamat sub TD alamat supplier. Oke, jadi kita bisa tambahkan lagi di bawahnya itu. Di bagian setelah harga kita bisa tambahkan seperti ini. Kita bisa copy aja deh ini biar cepat. TH-nya 2 kali kan. Kemudian nama field-nya itu apa? Di sini ada nama field-nya untuk yang si di mana dia? Untuk si nama supplier itu ada nama sub. Kita copy aja si nama sub menjadi jenis, ubah menjadi nama sub. Kemudian ada alamat suppliernya dengan nama field alamat sub. Oke, kita kopikan di sini. Kita save. Maka ketika kita refresh, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ada kecap, jenisnya makanan, harganya 500 perak, kemudian suppliernya PT Maju, alamatnya itu Jalan Utama. Kita bisa lakukan hapus dan kita bisa lakukan update. Nah, dan untuk input barang juga kita perlu melakukan penambahan, yaitu harus kita tambahkan untuk field ID sub. Mari teman-teman kita buka lagi bagian input data. Silahkan kita tambahkan di sini. Kita bisa copy aja di bagian TR-nya ini karena ada satu field aja. Susah banget sih ngomongnya. Nah, ini kita ubah menjadi ID supplier. ID sub. Oke. Kemudian tipenya text, name-nya kita ubah menjadi ID sub. Oke, ID sub. Kemudian set value-nya kita ubah menjadi ID sub juga. Kemudian harganya kita ubah menjadi ID sub juga. Oke. Jadi kita harus atur lagi di controller untuk from validation-nya agar si ID sub wajib diisi oleh si user. Oke. Jadi di from validation kita bisa tambahkan lagi set rule-nya. Mari kita copy yang bagian atas, kemudian set rule-nya di sini kita gunakan ID sub. Karena tadi nama inputan di sini yaitu ID sub. Nah, ini dia, name-nya ID sub. Kemudian kita buat labelnya juga ID sub aja. Kemudian kita bisa lakukan input datanya. Jadi sini ID sub itu ngambil dari mana katanya? ID sub itu ngambil dari si this input. Nah, si this input nama inputannya itu adalah ID sub. Oke. Jadi kita hapus. Nah, jika itu berhasil dia akan ngeredex. Kita save. Kemudian kita refresh. Maka ada ID sub. Kita bisa tambahkan lagi di sini jenis barangnya itu ada obat lambung. Kemudian jenis barangnya obat, oke. Harga barangnya 2.500. Kemudian ID subnya itu S001. Kita akan kirim. Maka dia ada berubah di sini. Obat lambung, obat harganya 2.500 PT Maju dan alamat suppliernya Jalan Utama. Which ada RP-nya. Masa ya alamat supplier ada RP? Kita kembali ke data si alamat supplier. Nah, nih ada RP-nya. RP-nya kita hapus. Oke. Kemudian kita save dan kita refresh kembali. Sebelumnya. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kita buat satu lagi untuk inputan si supplier. Mari kita buat tombol untuk inputan supplier. Itu kita bisa buat seperti ini. Kita copy aja yang ini. Kemudian kita pastikan di bawahnya. Kita buat di sini dia input sub. Input sub. Oke, kemudian dia bakalan ngeredek kemana?
Di sini kita akan redirect ke sub. Oke, berarti si controller data kita buat function baru, yaitu function sub. Kalau di sini ada input data, kita bakalan ubah ini menjadi input sub. Boleh aja kita copy biar, atau kita ketik aja deh, public function, public function ada si sub, public function sub, p-nya 2 kali atau sekali tuh. Oke, p-nya 2 kali, public sub, kemudian seperti ini. Kita buat from validation tuh ada nama dan alamat ya untuk si supplier, nama, alamat, dan ID. Jadi kita perlu 3 from validation set rule-nya. Oke, kemudian sini ada ID sub, labelnya juga ID sub. Ini boleh kita hapus required-nya sampai di required aja, itu artinya wajib diisi. Kemudian kita buat 2 lagi, yaitu from validation set rule-nya. Yang berikutnya ada nama supplier, nama sub, ya, nama sub dan alamat sub. Alamat sub. Oke. Nah, kemudian kita buat sebuah kondisi from validation jika dijalankan, dan jika dijalankan hasilnya false ataupun hasilnya kosong, nggak dijalankan mereka atau gimana lah ceritanya, dia bakalan melakukan load. Pertama dia akan buat sdata title, si title bakalan kita parsing title. Kemudian sini kita buat namanya input supplier. Kemudian kita akan buat load view-nya lagi, load view, karena kita sudah pecah mereka pakai elemen, jadi elemen, terus elemen ada si head sebagai kepala, si datanya boleh jangan kita hapus. Kemudian kita load view lagi, terus load view si bodinya. Di sini kita buat input sub, nama view-nya yang bakalan kita buat. Nama view-nya, ingat teman-teman, nama view-nya ada input sub. Oke, kemudian kita load lagi, load view lagi, yaitu si footer-nya, elemen slash si footer. Oke, itu deh footer. Ini boleh kita hapus. Nah, jika dia berhasil dijalankan, maka dia akan melakukan apa? Dia bakal ngambil data dalam bentuk array terlebih dahulu, sdata. Sdata sama dengan kurang awal atau apa itu namanya. Oke. Kemudian nama fieldnya itu ada si ID sub, ngambil nilainya itu dari si inputan yang nanti namanya itu ID sub juga. Oke, input post, namanya itu ID sub juga. Kemudian selanjutnya kita bakalan isi nama supplier, namanya sub, nama sub. Kemudian kita akan ngambil dari inputan dari si yang namanya juga input, yang namanya nama sub juga, nama sub. Oke, selanjutnya seharusnya koma bukan titik. Oke, di sini kita buat alamat si supplier. Oke, next, this input post, input post, ngambil dari si alamat supplier. Oke, kemudian jika dia berhasil melakukan, kita akan db insert dulu, db insert, kita masukkan ke tabel tbl supplier tbl sub, datanya itu ada si variabel data. Kemudian bakalan kita redex dia, kita alihkan dia ke data. Oke, kita save sampai di sini, kita save. Sekarang kita harus buat view-nya.
nama view-nya tadi itu adalah si input sub. Mari kita buat view di folder views. Kita buat namanya input sub. Kita save. Kita bisa contoh aja coding yang ada si input data. Kita copy aja si input data, kita pindahkan ke input sub. Nah, codingnya kita ubah input data menjadi input supplier. Kemudian sini nama ID supplier, ID sub, ID sub, kemudian ada nama supplier, nama sub, kemudian ada si alamat supplier. Oke, alamat supplier. Sisanya kita boleh hapus. Kemudian name-nya jangan lupa diganti, namanya ini jadi ID sub. Ini sama dengan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ID sub, nama sub, alamat sub. Kemudian kita buat nama sub. Kemudian kita buat alamat dari si supplier. Nah, from error juga perhatikan ya teman-teman, sama set value-nya. ID sub. Oke, di sini jadi ID sub. Nama sub berubah, jenis menjadi nama sub, alamat sub juga berubah menjadi harga. Oke, kita simpan. Input sub. Oke, coba kita refresh si data barang. Nah, dia udah ada tombol satu lagi namanya input sub. Mari kita coba input sub. Nah, input sub kita akan buat ID-nya itu S003 dengan nama supplier itu PT Merdeka. Kemudian dengan alamatnya itu ada di jalan. Kita kirim. The name file is required. Nah, apa itu? Nah, kita masih balik ke input data. Seharusnya kita ini baliknya ke sub, bukan input data. Oke. Input sub, from open-nya ke supplier. Oke. Lambat. Oke. Kita coba refresh. Nama barang ya, nama barang. Input sub. Oke. ID subnya ada S003, nama supplier PT Merdeka, alamat suppliernya ada di jalan. Kita simpan. Oke, sebenarnya datanya udah tambah, tapi nggak kita tampilkan. Datanya tambah di sini. Ini ada S003 seharusnya. Nah, datanya tambah di situ. Nanti juga kita bisa buat untuk menampilkan data supplier. Mari kita buat satu tabel lagi deh di bagian data, biar kita buat untuk menampilkan data si supplier. Oke. Copy, kita pindahkan ke bawah. Di sini namanya data supplier. Data sub. Oke, input sub. Kemudian ini kita redirect ke data sub. Kita save. Kemudian si data di controller data kita buat function baru lagi untuk menampilkan seluruh supplier yang ada di database kita. Public function, nama functionnya data sub. Jangan lupa buka kurung dan penutupnya, dan jangan lupa kurung kurawalnya. Oke, mari kita lakukan dbget seperti biasa aja. Di mana tadi? Nih, s data kita buat dulu sini sub. Biar nanti kita lakukan parsingnya dengan nama sub. Oke. dbget, nama yang bakalan kita get itu adalah tbl supplier. Kemudian kita kasih tipe datanya itu menjadi result. Oke. Kemudian kita load view lagi. Kita jangan lupa yang seperti ini. Kita akan load headnya sama load footernya. Load view si elemen, ada yang si head, kemudian dia parsing data, dia tarik si data, kemudian kita akan buat load view lagi. Untuk menampilkan si bodinya kita akan buat sini data sub. Oke, jadi nama view-nya nanti adalah si data sub.
Oke, jangan lupa footernya juga. Load view. Kita buat di sini elemen, kemudian nama bagian untuk footernya itu yaitu footer, nama view untuk footer maksudnya teman-teman. Oke, ini boleh dihapus. Oke, ini kita hapus. Oh ya, satu lagi, titelnya boleh kita buat. Oops, as data untuk bagian si title. Sini kita buat namanya data supplier. Oke. Jadi mari kita save yang untuk controllernya. Sekarang kita buat sebuah view lagi untuk si data sub, yaitu untuk menampilkan seluruh supplier kita. Oke, klik kanan di bagian view, kemudian klik new. Kita buat namanya itu data supplier.php dan kita save. Kita juga bisa mengikuti struktur yang ada di data, yaitu bisa teman-teman copy sebagian aja, yaitu mulai dari table sampai ke table aja nih, dari table dan table, karena kita bakalan membuat sebuah table yang menampilkan data supplier. Karena di data supplier hanya ada nama, ID, kita ubah ini menjadi ID di sub, kemudian nama dan alamat. Sisanya boleh kita hilangkan, yaitu si harga supplier dan alamat. Oke, jadi gini, ada ID supplier, ada nama dan alamat. Jadi di sini dia bakalan manggil si ribut ya. Dia bakalan panggil ID sub, kemudian dia bakalan panggil lagi nama sub, kemudian dia bakalan panggil lagi si alamat supplier kita tadi. Ini boleh kita hapus. Kita juga bakalan gunakan fungsi update dan delete-nya. Kemudian si data kita bakalan forens si sub nih. Ini yang bakalan kita forens sub. Jadi di sini namanya forens sub as i. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita bakalan lihat hasilnya seperti apa sekarang. Oke, kita refresh di sini. Nah, sekarang udah ada input sub dan data sub. Ketika kita klik data sub, wah, ada yang error nih. Invalid class SID, tidak diketahui kelas ID di line ke-14. Oke, kita cek dulu line 14 itu ada apa. Di line 14 itu ada, nah ini dia, ada si ID. Karena ya memang si ID nggak ada, jadi kita buat jadi sub. Dia kan kalau yang di sini kan dia bakalan buka sesuai dengan ID sub untuk melakukan si update-nya. Jadi dia kan kita belum buat untuk update dan delete-nya sekarang, tapi beberapa menit lagi kita bakalan buat. Di sini ID sub, kita save. Maka ketika kita refresh ini, nah sekarang udah ada ya, ada suppliernya S001 dan PT Maju Jalan Utama. Ups, kita tambahin aja deh satu lagi. Nah, kita tambahin untuk kembali ke input datanya. Kita tambahin tombol untuk apa? Mana nih ya? Nih, kita bakalan tambahin untuk si data barang. Kita bakalan bisa lihat data barang kita. Bukan itu. Data barang itu ada si input data. Nah, ini dia data barang. Kita tambahin seperti ini. Kemudian input sub, data sub, di atas data sub itu, di atas tabel data sub itu kita bakalan buat tombol untuk kembali ke data barang. Jadi ketika ini di refresh, sekarang kita udah ada satu tombol balik ke data barang. Kita bisa balik ke data barang. Kita bisa lihat lagi data supplier. Kita bisa lakukan input data supplier. Kita bisa buat S004, nama suppliernya PT Merakya. Kemudian alamatnya di jalan juga kita kirim. Dan sekarang kita lihat di data supplier ada S004. Atau kita bisa redirect. Kalau ini sebelumnya kan kita ngeredeknya ke data barang, kita bakalan ngeredek ke data sub lagi sih. Ketika si supplier, nah dia kan ngeredek ke si data, kita bakalan ngeredek dia ke si data / data sub. Oke, data / data sub.
save. Maka ketika dia berhasil di input sebuah supplier baru S005 sekarang, S005 dengan nama PT Merakyat, PT Sejati aja deh, Sejati, dengan alamatnya itu di jalan juga. Ketika dikirim dia bakalan meredek di sini. Oke, jadi sekarang tinggal fungsi update dan delete. Sama aja sih dengan fungsi-fungsi update dan delete dari data barang. Teman-teman bisa kembangkan dan belajar sendiri untuk melakukan update-nya sesuai dengan video sebelumnya tentang update dan delete untuk bagian kecap. Jadi gitu aja sih mungkin video kali ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan bantu kami dengan cara like dan subscribe channel ini. Thank you teman-teman, see you next video.